Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah, saudara, ketika saudara kenal namanya Stefanus. Stefanus ini tidak punya salah apa-apa, tapi kemudian dia ditangkap karena memang orang membenci, ya, membenci dia, membenci pengajarannya, ada bertumpuk-tumpuk lah, gitu. Mungkin awalnya karena Stefanus mengajar seperti cara Musa dan cara Yesus mengajar. Itu yang diidentifikasi oleh orang-orang Israel. Kebenciannya jadi bertambah-tambah, saudara, karena dia berhasil meyakinkan beberapa kelompok orang-orang Israel dari garis keras ini, ya, untuk kemudian mengenal Yesus. Ditangkap. Lalu karena sebenarnya mereka tidak punya tuduhan, ya, ditangkap. Kalau ada tuduhan kan itu wajar, tapi ini ditangkap tidak ada tuduhan, tidak ada kesalahan. Lalu Mahkamah Agama menanyakan apa sebenarnya salah orang ini, ya. Hampir-hampir Stefanus memang tidak ditemukan salahnya, persis seperti waktu Yesus dihadapkan kepada persidangan Pilatus, ya, tidak ada kesalahan. Tapi tiba-tiba datanglah saudara sekelompok orang yang sudah dihasut, ya, sudah dihasut, ya, oleh kelompok pembenci Stefanus tentunya. Dihasut dengan perkataan begini, orang ini, maksudnya Stefanus, berani berkata seperti Yesus juga berkata bahwa bait Allah ini harus dirobohkan karena sudah tidak lagi berguna apa-apa. Wah, marahlah dengan tuduhan itu. Saudara lihat bahwa orang Israel ini kalau sudah bicara tentang bait Allah, ya, sudah bicara tentang sebutlah satu tempat ibadah, karena itu memang ada sentimen tersendiri, saudara, ya, sesuai dengan pemberian hukum Taurat kepada mereka. Mereka marah sekali. Hal yang sama, paling tidak kalau dihitung-hitung, saudara, mungkin ya ada sekitar 10 atau 20 tahun lah gitu. Sejak dari Yesus naik ke sorga, itu pelayanan Stefanus itu ada di situ. Nanti baru setelah Stefanus barulah muncul datang Paulus. Jadi masa antara Yesus dengan Paulus itu Stefanus sudah lebih dulu di sana. Ya, sebutlah 10 tahun lah setelah Yesus naik ke sorga. Karena Paulus agak lebih lama. Dia kemungkinan 20 tahun setelah Yesus naik ke sorga baru dia mengikatkan diri kepada panggilan untuk menginjil. Jadi di dalam masa itu ketika memang ajaran Yesus masih masih mencari tempat di hati para penggemarnya. Ya, Yesusnya sih sudah naik ke sorga, tapi ada ajaran Yesus, ada ajaran Rasul. Jadi sedang mencari tempat lah di hati para fansnya. Nah, orang-orang seperti Stefanus yang dianggap mengancam agama Yahudi tentu diupayakan untuk dilenyapkan. Maka dengan tuduhan itu marahlah Mahkamah Agama ini, lalu kemudian bertanya kepada Stefanus, betul yang mereka sangkakan itu? Stefanus yang memang diberi pengilhaman oleh Roh Kudus tidak menjawab dengan spontan, ya, oh ya benar gitu. Enggak, saudara. Karena buat dia tidak mengatakan, atau dia mengatakan sebenarnya dia sudah dieksekusi mati lah sebetulnya. Begitulah kira-kira. Jadi dia udah tahu sebetulnya. Dia mau mengatakan pun artinya dia mau membela diri pun, itu menyanggah tuduhan-tuduhan itu pun tidak ada guna. Jadi dia pakailah itu untuk bersaksi. Ini hebatnya seorang Stefanus, saudara. Mau mati, ya, di ujung batu, kan nanti dia mati karena pelemparan batu. Mau mati di ujung batu, di ujung tanduk, dia masih bersaksi.
Maka ketika Mahkamah Agama ini menanyakan, betul nggak kamu ngomong seperti itu? Saudara tahu Stefanus cerita panjang lebar tentang pekerjaan Allah bagi orang Israel melalui dirinya, kemudian kepengantaraan, firman, tempat ibadah, tanah, Yerusalem itu secara lengkap dijabarkan oleh Stefanus. Orang yang sudah mau mati di ujung batu. Bukan cuma di ujung tanduk, di ujung batu kan sudah. Kan tinggal dilempar batu, mati. Yang lempar satu orang sih mungkin masih setengah mati dulu, seperempat mati. Ini yang lempar kan banyak orang saudaranya. Nggak pakai seperempat mati, pasti langsung mati. Herannya saudara, Allah gunakan waktu itu. Tidak tahu berapa lama. Tapi Stefanus pasti perlu waktu dan Allah kasih waktu. Untuk bicara dari panggilan Allah sejak dari kitab Kejadian. Diceritain dari Abraham. Diceritain panggilan Allah ini kepada Abraham ini. Apa yang mau dia cari? Gitu kata Stefanus. Memang Allah hanya ingin memilih satu orang saja? Enggak. Kalau Allah hanya pilih satu orang, maka logikanya waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak akan buat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi kalau Allah luaskan pada akhirnya Adam dan Hawa harus memilih, bertanggung jawab dengan pilihannya. Dan karena mereka salah, lalu mereka berbuat dosa, karena hal itu menunjukkan berarti Allah tidak hanya memanggil satu orang untuk dikhususkan bagi dia. Ya sudah harus paham ini konsep Alkitab. Tapi toh kemudian Tuhan tunggu. Karena memang Tuhan punya hati, itu bukan untuk satu orang. Lalu kemudian ada keturunan Adam yang lain. Menurunkan orang-orang benar. Sampai kemudian ada orang-orang yang bisa terangkat ke sorga. Karena dianggap layak memenuhi standar menjadi orang benar. Mungkin saudara susah loh menjadi orang benar itu sampai bisa diangkat ke sorga. Hidup-hidup. Kalau seandainya saudara saya tanya, mau diangkat ke sorga hidup-hidup? Nah itu aja bingung saudara jawabnya. Ya. Nggak pakai tiket saudara, nggak perlu buka Traveloka. Ya. Mau saudara diangkat hidup-hidup ke sorga dan tidak turun lagi loh ya. Kalau ada pendeta yang naik turun terserah dia, tapi sekarang kan dia udah naik nggak turun-turun lagi, gitu. Ya. Ini bukan naik turun lagi. Kalau saudara misalkan ditawarin, mau nggak naik ke sorga? Mau nggak kira-kira? Maulah, saya di sini udah capek banget, susah hidup, ya tagihan banyak. Aduh, saudara udah ngomel jadinya, gitu. Masalahnya kalau orang itu ke sorga di dalam Alkitab, dia harus betul-betul bergaul dengan Tuhan. Orang kudus itu dari zamannya Set sampai zamannya Nuh itu banyak. Banyak saudara hitung, saudara pasti akan ketemu 10 nama. Yang disebut dengan keturunan orang benar. 10 nama paling sedikit saudara akan dapat. Mulai dari Set, anak Adam, sampai Nuh. 10 nama saudara akan dapat. Tapi yang bisa naik ke sorga cuma satu. Berarti tidak semua orang benar bisa naik sorga hidup-hidup. Tapi itu menunjukkan bahwa Allah memang tidak hanya menginginkan satu orang. Toh yang dia panggil cuma satu. Bisa paham saudara ya? Kalau memang dia menginginkan beberapa orang atau orang-orang tertentu, harusnya 10-10 yang disebut dengan orang benar, termasuk Nuh sendiri, kan Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Orang benar dan bahkan pemberita kebenaran. Itu kesaksian itu bahkan terus bergema sampai di zamannya Petrus. Zaman perjanjian baru. Setelah berapa tahun itu saudara, ribuan tahun. Petrus masih bisa bersaksi, Nuh itu orang benar. Tapi gak naik ke sorga juga. Gitu. Malah keturunan sebelumnya yang naik ke sorga. Allah tidak hanya ingin menuai satu orang.
Dan itu yang dijelaskan Stefanus. Maka ketika Allah memanggil dari Abraham, terus ini dilanjutkan ya, sampai kemudian kepada Daud, ketika Tuhan berkata bahwa aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, kata Stefanus. Enak lagi nih. Kalau Henokh kan menangnya diangkat ke surga hidup-hidup. Daud menangnya diakui oleh Tuhan, orang yang aku kenan di hatiku. Cari label begini susah loh saudara. Saya pikir dulu kalau saya khotbah banyak-banyak saudara ya, sering-sering saya khotbah, saya langsung dapat label, inilah orang yang paling ku kenan, kepadanya lah belas kasihanku ku berikan. Enggak juga saudara. Tapi bukan karena itu juga saya tidak mau khotbah lagi, kan salah juga. Jadi adalah kehendak Tuhan untuk melakukan apa saja yang Ia mau. Dan Stefanus berkata, seketika datang Daud, orang yang disebut dengan yang berkenan di hatinya, tapi Allah tidak izinkan dia membangun bait Allah. Allah tunggu sampai anaknya. Itu kata Stefanus. Ini Stefanus lagi cerita loh saudara ya. Jadi saya menceritakan ceritanya Stefanus. Lalu Stefanus bilang, untuk apa itu semua? Karena Allah ingin menghimpun umatnya. Nah itu sebenarnya inti khotbahnya Stefanus. Yang dipanggil satu orang. Tapi dari satu orang ini harus dapat dihimpun banyak orang. Maka supaya ada tempat perhimpunan dibuatlah bait Allah. Tapi salahnya orang Israel tidak memikirkan atau tidak merenungkan pekerjaan Allah ini. Tentang menghimpun orang, mempersekutukan orang dengan Tuhan. Yang mereka lihat itu selalu adalah penanda-penanda fisiknya. Apa itu? Taurat. Begitu dapat Taurat, orang Israel sombongnya minta ampun. Coba saudara lihat. Sombongnya minta ampun. Mereka anggap bahwa diri mereka lah, hanya bangsa mereka lah yang punya Taurat. Seolah Taurat itu penjelmaan Allah secara hurufiah tertulis. Nggak ada loh yang punya seperti kami. Gitu. Kalau agama lain mungkin berkata kitab diturunkan oleh Allah. Beda saudara. Kalau Taurat bukan diturunkan oleh Allah, ditulis oleh Allah. Nggak ada itu duanya. Ada mungkin yang berani mengklaim ya, ajaran-ajaran agama. Ini kitab kita diturunkan oleh Allah. Diturunkan setelah yang dipercayakan menerima bersemedi di sebuah pohon. Misalkan begitu. Ngapain cari pohon saya pikirnya. Kok nggak di rumah aja. Kan nyamuk banyak kalau di pohon. Tapi banyak orang bisa mengklaim begitu. Orang Israel punya klaim lebih kuat. You mau ngomong apa kayak kita punya kitab bukan cuma diturunkan oleh Allah. Tapi bahkan ditulis oleh jari Allah sendiri. Sombong ya. Ketakaburan ini membuat orang Israel bukan dekat dengan Tuhan. Setelah ada firman malah makin jauh mereka dengan Tuhan. Jauh mereka. Tuhan masih baik hati. Tuhan nyatakan kemudian kehendaknya. Ditambahkan lagi firman Tuhan dengan apa? Mujizat-mujizat. Kan itu yang saudara lihat sepanjang pencatatan Alkitab. Khususnya perjanjian lama. Dan itu Stefanus ceritakan. Sampai akhirnya karena Tuhan ingin mengumpulkan umatnya. Maka Tuhan berkehendak untuk membuatkan tempat. Satu tempat ibadah. Seperti tertulis di dalam Taurat. Kitab Ulangan pasal 12. Hanya satu tempat ibadah saja. Karena di mana engkau berhimpun, di situ aku ada. Makin takabur lagi orang Israel. Tuh cuman kita kan yang punya begini. Mana ada bangsa lain atau agama lain yang bisa punya tempat. Lalu yang hadir itu adalah manusia dan makhluk rohani. Gak ada. Pendeknya saudara yang Stefanus katakan. Padahal ini kan dia harusnya menjawab permintaan mahkamah agama. Benar gak sih kamu ngomong bahwa bait Allah ini mau kamu rubuhkan? Cuman itu tuduhannya. Stefanus tidak jawab dengan
lugas. Enggak benar itu. Dia berikan dulu kesaksian Alkitab. Kenapa harus ada bait Allah? Penting gak bait Allah? Lalu kalau seandainya bait Allah pun dirubuhkan, apa yang sebenarnya Allah pikirkan? Buat Stefanus itu jauh lebih penting untuk dijelaskan, saudara. Intinya adalah di dalam pembelaan Stefanus itu, Stefanus ingin menunjukkan bahwa Allah memang memanggil seseorang, tapi bukan satu orang yang kemudian akan dituainya. Enggak cuma satu orang. Allah akan memanggil satu orang, sebutlah menjadi pelayan, menjadi penginjil, tapi enggak cuma dia doang yang Allah akan tuai. Banyak. Dan karena banyak ini Allah sediakan rumah Tuhan, tapi bukan rumah Tuhanlah, bukan jumlah yang Allah akan tuai. Yang Allah akan tuai itu adalah penyerahan dirinya. Kita sebut dengan istilah manajemen, kualitasnya, bukan kuantitasnya. Nah itu sebabnya saudara, apa yang Stefanus ucapkan ini, ya, ternyata mempunyai satu dasar dari apa yang kemudian tercatat di dalam Imamat 25. Nah ini akan menjadi bahasan kita. Kalau kita lihat dalam kitab Imamat pasal 25, dasarnya itu dari sini. Imamat pasal yang ke-25 disebut dengan judul oleh Alkitab kita, tahun Sabat dan tahun Yobel. Ayat 1 sampai ayat yang saya baca langsung dari ayat 3 sajalah. Ya, Imamat 25 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5 saja. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Pokoknya kalau dia berbuah sendiri, karena saudara memang tidak, ya karena orang Israel memang tidak mengeluarkan tenaga ya untuk merantingi, maksudnya membersihkan ranting-rantingnya, atau pokoknya pendeknya tidak ada tenaga Israel keluar. Ya. Maka Allah pun menuntut hasil yang dikeluarkan oleh tanah, oleh bumi tanpa usaha manusia tidak boleh diambil. Jadi saudara tahu hukum berkat ya. Tuhan memberkati saudara kalau saudara berusaha. Betul ya? Ini strict Alkitab bilang. Jangan bilang Tuhan berkati saya tapi enggak cari duit. Cuman jangan juga lalu saudara karena cari duit lalu lupa untuk berdoa minta Tuhan berkati. Ingat lagu cari apa di dalam dunia. Cari dunia tentu binasa gitu. Apa yang di dalam dunia? Duit. Cari duit. Benar apa enggak benar? Bisa benar, bisa enggak benar. Tapi yang jelas berkat Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang memang bekerja. Di dalam bekerja upah adalah hak. Nah itu kan sudah panjang lebar kita bahas. Maka yang bukan hak kita, karena memang tidak ada kewajiban kita untuk bekerja, untuk menyiangi tanah, merantingi dahan-dahan, maka yang tumbuh nggak boleh diambil. Ayat 6, hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu.
Jadi Tuhan nanti akan memberikan ya pada hari Sabat itu 2 kali lipat hasil. Saudara, pada hari kelimanya sebetulnya. Supaya pada hari Sabat ketika memang tanah pun tidak boleh dikerjakan, maka orang Israel terpelihara dengan cadangan makanan yang terkumpul pada tahun kelima. Gitu. Tahun ke-6, sorry. Jadi tahun ke-6 dibuat 2 kali. Tapi kemudian ada aturan lain di ayat 8. Coba saudara baca lagi. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian. Ini yang disebut dengan Yom Teruah, ya, kita sudah bahas itu. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jadi Yobel itu dihitung tahun ke-50. Tetapi langsung juga terhitung sebagai Sabat. Jadi berarti setiap tahun ke-50 orang Israel akan mendapatkan 2 kali tahun Sabat. Karena apa? Tahun yang ke-49 kan itu kelipatan 7. Itu sudah tahun Sabat. Tapi tahun ke-50 yang seharusnya ini kan tahun pertama hitungannya. Tetapi karena memang masuk kepada hitungan tahun ke-50, maka itu harus disabatkan. 2 tahun berarti. Kalau tadi hanya pada tahun Sabat saja tanah harus didiamkan, maka pada tahun ke-50 berarti selama 2 tahun tanah didiamkan. Tidak boleh diapa-apain. Wah, kalau gitu makannya apa? Sama seperti cara Allah akan membuat hasil bumi 2 kali lipat di tahun ke-6, maka ketika hari Yobel akan tiba di tahun ke-48, Allah akan menumbuhkan hasil bumi 3 kali lipat. Supaya di tahun 49-nya orang Israel tetap bisa makan. Dan di tahun ke-50-nya orang Israel tetap makan. Lalu di tahun ke-51 mereka tetap perlu makan dong. Kan tanah baru dikerjain, saudara. Nggak mungkin kan tanah dikerjain langsung tumbuh. Jadi berarti di tahun ke-51-nya ketika tanah baru mulai dikerjakan lagi, makanan Allah sudah sediakan. Saudara tahu bahwa hukum ini sebenarnya yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di era mereka yang berbeda-beda. Nabi-nabi lebih dulu memberitakan hukum ini sampai abad yang ke-7 sebelum Masehi. Sampai abad 7 sebelum Yesus datang. Lalu rasul-rasul paling tidak 30 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Dalam kurun waktu itu, hamba-hamba Tuhan ini, baik nabi maupun rasul, semua menyuarakan ini. Tapi orang Israel yang dipikir lagi-lagi cuman angka. Yang dipikir cuma hasil bumi. Yang dipikir cuma perut. Mirip kayak kelakuan mereka, baru saja 15 hari paling tidak. Baru dua perjalanan Sabat mereka keluar dari Mesir, mereka minta pulang sama Musa. Musa, gimana ini kami di sini makan terbengkalai. Kalau di Mesir kami kerja tapi kan paling tidak ada kuali isi daging. Daging diingat-ingat saudara. Ya.
Pokoknya jangan sampai jemaat Losowan ini terlampau ingat daging daripada ingat firman. Hari Minggu, wah ada daging nih. Apa? Ibu-ibu hari Selasa, daging lagi. FKM, Jumat, daging lagi. Yang diingat daging terus, saudara. Gak apa-apa sih, saudara. Saya juga suka daging, gak dosa ini. Tapi jangan nanti saudara kemudian tergerak atau menggerakkan ibadah itu karena tahu bahwa di gereja pasti ada daging. Gitu. Orang Israel mikir itu loh, saudara. Padahal udah 15 hari. Kami pulang aja deh. Daripada di sini. Bebas sih bebas, tapi makanan tidak terjamin. Enak kami ada di Mesir, kami tertindas, tapi makanan ada. Pagi daging, siang daging, malam daging. Orang Israel lupa bahwa ketika Allah sudah memerintahkan hal ini, yang Allah ingin itu adalah persekutuan. Dan Allah ingin persekutuan itu gak boleh cepat loh saudara. Lama. Kita seringkali pengennya cepat. Kebaktian secepat mungkin. Bahkan ada gereja 1 jam saja. Gitu. Ya. Kalau mau cepat sih ngapain 1 jam? Setengah jam aja sekalian. Gitu ya. Saudara datang, jadi yang datang telat ya udah dia pulangnya berarti juga cepetan aja ke gereja. Kalau cuma mau cari cepat, berdoa maunya cepat. Tuhan bilang, gak bisakah 1 jam saja kau bertahan. Saudara tahu intinya konsep di dalam Alkitab itu Allah ingin persekutuan itu lama. Kita aja maunya cepat. Udah begitu maunya cepat, mintanya banyak. Begitu ya kira-kira manusia ini. Sementara Tuhan gak perlu dipancing, tidak perlu dipaksa. Dia tahu dia harus beri berapa banyak. Tapi yang dia dahulukan kan kualitas persekutuan. Sudah dikasih rumah Tuhan. Bahkan dibikin megah saudara. Modal awal bait Allah saudara tahu gak? 1 juta talenta emas. Itu kalau dibandingin saudara 1 juta talenta emas. Ya itu 1 kilo saja. Talenta emas itu bisa menghasilkan kaki dian. Kaki dian, bayangin tuh. Apalagi 1 juta talenta emas. Dan Allah izinkan orang Israel punya bangunan yang megah sekali. 3 lantai. Luasnya setengah lapangan bola. Gitu. Besar itu saudara. Lalu kemudian ada 3 ruang utama. Ada ruang khusus untuk pertemuan besar. Ada ruang khusus untuk belajar secara intens, kayak ruang kelas. Ada khusus untuk tempat berdoa. Oh keren itu kalau digambar sudah. Apa yang Allah inginkan? Persekutuan. Kamu dari sini kayak pola tabernakel nih. Ini saudara sadari nih konsepnya, pikiran Tuhan. Kamu masuk ini kan harus dulu bawa korban dulu, kan gitu. Setelah bawa korban, kamu nanti menghadap kepada mezbah pedupaan. Apa di situ? Doa isinya. Tapi nggak cuma sekedar berdiri berdoa. Di kiri kanan itu ada meja roti. Nah disinilah baru nanti di bait Allahnya Salomo, baru kemudian terimplementasi itu dengan satu serambi. Tempat yang kemudian dikenal serambi Salomo itu untuk belajar di situ. Lalu kemudian kaki dian. Itu semua simbol, tapi nanti di bait Allah, saudara, yang Salomo buat. Semua kegiatan semua sudah jelas, sudah pasti. Ada jadwalnya, ada agendanya. Jadi nggak cuma masuk bawa korban keluar lagi. Ngapain dulu? Setelah itu masuk lagi ke tempat lebih dalam. Karena Allah ingin persekutuan itu lama. Ini bukan diartikan fisik bahwa kebaktian harus lama, saudara. Oh kebaktian 2 jam gak cukup dong, kita bikin 3 jam, gak harus. Tapi maksudnya
hidup saudara ini saudara bawa kepada Tuhan melebihi bait Allah. Saudara mau berapa lama dengan Tuhan? Yang Tuhan tunggu itu nanti adalah hari perhentian yang kalau orang Israel sudah terbiasa lakukan dengan sabat harian, sabat mingguan. Ini kan sabat tahunan ini, ya. Yang kita baca ini sabat tahunan, tapi pasal-pasal sebelumnya kita sudah pernah bahas. Ada sabat harian, ada sabat mingguan, ada sabat hari raya, ada sabat bulan baru. Ya, paling sedikit orang Israel itu, paling sedikit saudaranya punya 29 hari sabat dalam satu tahun. Gitu. Karena sabat bulanannya sudah 12. Hari raya juga ada 12, 24. Belum sabat bulan baru, orang Israel punya 1 tahun baru, 1 bulan baru. Jadi ada 27. Paling sedikit loh itu dalam 1 tahun. Sabat. Itu belum sabat harian ya. Banyak loh sabat. Maksudnya sabat yang tiap hari ke-7. Kita sebut itu sabat apa? Sabat mingguannya. Kalau sabat bulan baru ada 12. Banyak. Dan itu pun orang Israel 1 hari gak boleh ngapa-ngapain. Paling tidak kalau orang Israel terbiasa melakukan ini, sabat ini, maka ketika datang sabat tahunan seperti yang kita bahas ini, mereka sudah terbiasa untuk diam, untuk menenangkan diri selama 1 tahun. Tidak boleh melakukan apapun kecuali hanya membaca Torah siang dan malam. Itu supaya saudara tahu. Bosan? Bisa jadi. Karena gak boleh kerja. Saudara mau bayangkan seperti apa ini? 1 hari ya saudara gak ngapa-ngapain. Berani coba gak? 1 hari gak boleh keluar rumah, gak boleh ngomongin orang, gak boleh nonton. Yang boleh hanya baca Alkitab. Ayo kalau kita coba begitu. Bukan kita mau menetapkan 1 hari sabat, enggak. Saudara coba aja ngerasain kalau orang Israel itu kemudian merayakan sabat, bagaimana caranya. Gitu. Kalau di Bali itu kayak nyepi itu kira-kira. Enggak boleh ngapa-apa, enggak boleh ngapa-ngapain saudara. Enggak boleh ngapa-ngapain asli. 1 hari full, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Sekali-sekali saudara coba. Supaya saudara tidak hanya sekedar dengar saja, lalu membayangkan, tapi saudara rasakan. 1 hari coba. Sebutlah saudara ingin belajar tahu saja kalau orang Israel itu berada pada hari Sabat. Itu cuman baca Alkitab, saudara. Bahkan bukan hanya baca dalam hati, memperdengarkan. Nah itu yang boleh. Yang lain gak boleh. Waktu saya beberapa waktu lalu pergi ke Nias. Orang-orang Nias ini rupanya bagusnya adalah rohaninya secara umum rata-rata sama. Berani ada orang kerja saudara di hari Minggu karena buat mereka sabat itu Minggu. Itu bisa dicaci maki sama tetangga. Waktu saya ke sana, uniknya hari Minggu sudah ibadah pertama, ibadah kedua, lalu kita pergi mau makan siang, gitu. Tapi makan siang pun hanya di rumah jemaat, karena tidak ada yang buka, saudara. Karena sore harus ibadah lagi. Lewatlah kita gitu, ribut, tuh orang bergerombol. Saya pikir kecelakaan atau apa. Pendetanya terus lewat jalanannya. Saya bilang, bro, kita nggak lihat. Itu paling warga lagi ngamuk. Kenapa? Karena ada orang yang kerja. Loh, kenapa emang? Kan di sini sabat. Baru saya tahu itu, saudara. Makanya di Nias itu dipelihara sabat itu. Orang berani kerja, nyangkul aja di samping rumahnya, ketahuan mata tangga, dicaci maki itu. Oh, saya pikir ada juga ya orang Israel di Indonesia ini. Oh benar, serius saudara. Nanti satu waktu saudara pergi ke Nias. Jadi mereka jaga betul itu. Cobalah saudara. 1 hari aja dari matahari terbit sampai terbenam, saudara nggak akan ngapain baca Alkitab. Paling saudara mulai
Pegel sudah, nggak tahu mau ngapain nih. Mau ngapain lah. Itu baru 1 hari. Orang Israel sabat mingguan berarti ada 52 dong. Ditambah dengan sabat bulanan ada 12 dong. Itu. 52 tambah 12 saja sudah berapa itu? 64. Sabat hari raya juga 12. 64 tambah 12 sudah 76. Tuh, jangan-jangan udah sepertiganya tahun itu mereka sabat. Tapi karena mungkin orang Israel sudah terbiasa, maka ketika datang sabat tahunan buat mereka pun tidak aneh. Datang lagi sabat Yobel, 2 tahun mereka berdiam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain, buat mereka pun tidak aneh. Buat orang Kristen, oh super aneh itu. Kayak di penjara, di dalam rumah sendiri, nggak boleh ngapa-ngapain. Lalu kita pasang CCTV. Gitu. Saya sambung speaker sampai ke rumah saya, saudara. Setiap saudara keluar rumah, ayo mau ngapain? Ayo, tinggal di rumah, masuk lagi ke rumah. Bosan saudara, belum tentu sudah masuk sorga kalau pas saudara mati kalau begitu. Kenapa? Udah ngomel-ngomel di dalam hati. Tuhan ikut Tuhan begini banget. Orang Israel begitu loh. Tapi yang kita mau cari apa ini? Apa harus seperti itu? Hanya hari rayanya? Seperti yang Stefanus ceritakan. Bukan soal hari rayanya atau jumlah hari-hari yang dipenuhi untuk berdiam diri di rumah. Taruhlah memperkuat lagi persekutuan dengan Tuhan sambil baca Alkitab, bukan cuma itu. Tapi kira-kira ada gak yang bisa Allah tuai? Seperti halnya di sabat tahunan dan sabat Yobel, Alkitab berkata, apapun yang tumbuh jangan kamu tuai, katanya kan begitu. Ya, betul ya. Kita baca lagi mundur di ayat yang ke-5. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi jangan kau petik. Gak boleh. Bahkan di sabat Yobel, saudara, jadi pada tahun kedua sabat, ketika tahun Yobel, loncat ayat 13, di situ orang Israel bahkan harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Jadi yang ada di tanah perantauan pulang. Oh, enak ya tahun ke-50 yang merantau pulang Jo. Oh, ya. Pulang Jo, gitu kan ada lagunya. Pulang tahun ke-50. Saudara itu, tahun 50 dari berapa dong ini ngitungnya? Dari umur kita. Karena orang Israel itu waktu masuk sudah dibagi-bagi, saudara. Suku Dan di paling utara, suku Manasye di tanah Gilead di sebelah kanan, suku Yehuda mendapatkan Yerusalem. Itu udah diatur. Nanti kita belajar di kitab Bilangan nanti ya. Setelah ini kan masuk kitab Bilangan, saudara akan belajar. Orang Israel itu membangun rumah itu udah diatur, couplingnya sudah ada. Nggak seperti kita sekarang mau di mana. Saya pengen tinggal di Pondok Indah misalkan begitu. Nggak boleh dulu orang Israel. Tuhan bilang, kamu di sini batasnya ini dan ini. Di sini kamu mendirikan kemahmu. Disinilah segenap puakmu mendirikan kemahmu. Itu ada catatannya itu. Ribet ya saudara. Jadi umat Tuhan itu. Belum seberapa itu ribetnya. Nanti saudara akan belajar lagi. Begitu mereka akan berjalan, Tuhan nafiri ditiupkan. Orang Israel tahu barisannya. Yehuda terdepan, Isakar nomor 2, Sebulon nomor 3, terus sampai paling buncit Benyamin. Mereka baris. Dan mereka tidak boleh mendahului. Sebab aturannya Yehuda tetap harus di depan. Benyamin tetap harus di paling belakang. Disitulah muncul kemudian ada moto sesama biskota dilarang saling mendahului. Ribet saudara, nanti saudara akan baca di dalam Alkitab sampai segitunya. Siapa yang buka kemah pertama? Itu pun diatur. Ketika nanti orang Israel kemudian menetap, maka siapa yang boleh buka kemah pertama? Apa dulu yang mesti dibuka? Bukan kemah, tabernakel dulu dibuka. Nah loh, itu diatur. Jadi saudara jadi umat Tuhan jangan pikir saudara enak-enakan aja.
Hanya satu kesempatan 50 tahun sekali yang disebut dengan tahun kebebasan ini. Karena memang orang Israel tidak akan melakukan apapun. Jadi bebasnya mereka bukan bebas bikin apapun. Bebasnya mereka itu dibebaskan dari tanggung jawab. Tapi mereka terikat untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu supaya saudara tahu. Jadi ikut Tuhan itu menjadi anak Tuhan tidak ada kata bebas sesuka-sukanya. Bebas itu maksudnya kita diistirahatkan mungkin untuk tidak melakukan apapun saja, tetapi tetap terikat untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Allah sedang melatih orang Israel untuk memberi kontribusi bagi tuayan Allah setiap 5 tahun atau 6 tahun sekali. Jadi tahun pertama mereka kerja, buat mereka. Tahun kedua mereka kerja, buat mereka. Tahun ketiga mereka kerja, hasilnya buat mereka. Tahun keempat saudara kerja, hasilnya buat saudara. Tahun kelima saudara kerja, hasilnya buat saudara juga. Tahun keenam saudara kerja, hasilnya buat siapa? Tahun keenam itu hasilnya tidak boleh saudara ambil. Kalau ikut Taurat tuh ya. Kenapa? Karena itu sudah bagian yang Tuhan nanti di tahun ke-7. Saya bukan mengajarkan secara letterlek ayat ini supaya saudara kemudian tidak bekerja pada tahun yang ke-7 itu. Ya, atau ada 1 tahun kita tetapkan selama setahun tidak usah kerja. Enggak. Yang saya ingin saudara tahu dari ayat ini, bagaimana cara memahami bagi hidup kita adalah ketika Tuhan kasih waktu saudara untuk hidup, sebutlah saudara hidup sekarang umur saya berapa ya? Sebutlah begitu ya. Kita buat ini perbandingan kuantitatifnya. Oh saya hidup sudah 50 tahun. Ini yobel saudara buat saya berarti. Wah gitu ya. 49 udah lewat, 50. Maka saya harus periksa. Berarti selama 49 kurang 7 tahun. 49 itu kan total. Dikurang 7 itu sabatnya. Berarti 42 tahun. 6 tahun kali 7. Yang tahun ke-7 jangan dihitung. Jadi tahun 7-nya kita kurangi, berarti dari 49 tahun tersisa 42 tahun. Pertanyaannya dari ayat ini saya bawa bagi perenungan saudara. Saudara sudah buat apa untuk Tuhan? Itu saja. Kan Tuhan bilang, yang kau taburi, maka pada tahun ke-7 itu nanti jangan diapa-apain dulu. Nanti tahun ke-7 ketika tumbuh, tahun ke-8 tidak boleh dipetik. Karena tahun ke-8 sudah ada makanannya toh. Nggak boleh ya sudah. Itu tandanya ada bagian yang saudara harus berikan kepada Tuhan. Karena saudara sudah diberikan Tuhan 6 kali lebih banyak. Betul tidak? 6 kali lebih banyak dari yang harusnya Tuhan terima dari saudara. 6 kali. Kalau saudara bilang, aduh Tuhan, kira-kira setelah saya usia sekian saya sudah bikin apa ya? Karena bagi Allah, saudara, ketika Allah biasakan ini, Allah ingin menuai berapa banyak orang yang betul-betul memberi hidupnya kepada Tuhan. Setelah dia juga memberi bagian untuk dirinya sendiri, mengenyangkan dirinya sendiri, berapa banyak dia pikirkan sekarang untuk memberi waktu bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Dengan cara apapun, saudara bisa bersekutu kepada Tuhan, saudara membuat dirimu rajin baca Alkitab, saudara bisa bersaksi. Banyak cara saudara melakukan itu. Itu dihitung. Walaupun dalam hitungan itu kita tidak bisa menggunakan skemanya tahun Sabat. Tapi paling tidak konsep itu bisa dipakai saudara. Ada 6 kali Allah memberikan bagian kita. Allah tunggu 1 kali saja. Ada enggak bagian dari manusia yang bisa Tuhan tuai? Maka
Dari ayat ini yang kemudian dibahas oleh Stefanus, saya ingin saudara membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ada yang Tuhan tunggu, saudara. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ini satu pasal sebenarnya kalau kita baca. Karena lembaga Alkitab memberi judul hari perhentian yang disediakan Allah. Tapi kita baca saudaranya, kita baca saja dari ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Nah, jangan sampai ketinggalan ini ya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi apa yang diuji cobakan lewat aturan di dalam Imamat 25 itu sementara melatih orang Israel untuk terbiasa, saudara, memberi tuaian kepada Tuhan sebelum, ingat baik-baik ini, sebelum orang Israel itu sendiri bisa dituai oleh Tuhan. Kalau nggak belajar berikan kepada Tuhan, bagian Tuhan, kita nggak bisa dituai oleh Tuhan. Karena di ayat 1, masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku janjinya itu. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Mereka ini siapa? Ya golongan tadi yang memusuhi Stefanus itu. Lalu kemudian ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini catatan yang diberikan kepada Daud untuk orang Israel. Terus ayat yang keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Udah jelas belum ini? Yang disebut golongan pertama itu Israel tadi. Termasuk yang sudah mendapatkan aturan dalam Imamat 25 itu kan orang Israel, bukan kita. Saya hanya memberikan kembali data-datanya. Tetapi aturan itu datang kepada orang Israel. Mereka yang disebut yang pertama di sini. Tetapi nanti malah mereka tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Padahal seumur hidup mereka dalam paling kurang saudara dalam 490 tahun. Ya. 490 tahun kali 7 periode ini. Mereka udah berapa kali melakukannya. Dari generasi entah berapa generasi sudah. Nanti rincian saudara akan lihat di kitab bilangan. Makanya namanya kitab bilangan karena kita akan banyak berurusan dengan angka-angka jumlah-jumlah di situ. Berapa kali orang Israel sudah diajar untuk menghormati hari Sabat. Awal sih bagus mereka lakukan. Berikutnya mungkin bawaan bosan. Daripada gak ada kerjaan. Udahlah kita cuman kan nyangkul nggak boleh gitu kan, ya udahlah kita pakai sendok atau garpu gitu ya, tanam cabai misalkan gitu, tumbuh dikit lah, kita nggak nyari hasil kok, cuma nyari kesibukan. Itu ada ceritanya orang Israel begitu, karena bosan loh saudara. Makanya saya bilang supaya saudara tahu perjuangan orang Israel, saudara cobalah nggak ngapa-ngapain 1 hari aja saudara.
Kalau saudara bosan, baru saudara tahu betapa susahnya jadi orang Israel. Gitu. Kalau saudara sudah bisa sabat sampai 7 kali, saudara, kita baru ke Israel. Gitu. Setuju nggak? Gitu. Orang Israel mungkin awalnya, bosan. Tanah cuman tanam cabai, yang penting saya nggak nyari hasil, cuma nyari kesibukan. Tuhan nggak marah. Tuhan nggak marah, keenakan berikutnya. Bukan lagi cuman pakai garpu lagi, udah pakai apa lagi itu, alat yang lebih gede. Bukan tanam cabai lagi, tomat. Karena cabai kalau nggak ada tomat nggak enak. Gitu. Saya nggak cari hasil Tuhan, cari kesibukan. Tuhan biarin lagi. Tuhan kita tuh baik loh saudara. Saya juga kadang-kadang juga apa ya, bertanya-tanya. Kalau nanti akhirnya jadi akan berkembang, kesalahannya akan jadi berkembang nanti. Kenapa Tuhan nggak stop dari awal gitu? Tapi itulah Tuhan itu ingin orang itu sadar sendiri. Nggak harus dibilangi jadi kayak anak kecil. Itu salah, itu anak kecil. Kalau memang orang sudah melakukan sabat, paling tidak kan mereka lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak tahu. Tapi mungkin bawaan bosan katanya. Sabat berikutnya tambah lagi. Sabat berikutnya karena Tuhan diam-diam makin banyak. Lama-lama, saudara, antara periode zaman hakim-hakim sampai zaman Saul, sabat mendadak seperti diputihkan. Bukan oleh Tuhan, oleh orang Israel. Di tahun ke-7 orang Israel tetap melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena awalnya cuma dikit-dikit. Jadi hati-hati kalau sudah kesalahan itu sedikit-sedikit dibuat, tidak ada yang tahu. Hati-hati, asal tahu aja. Tuhan tetap hitung itu, saudara. Asal tahu aja. Tuhan tetap awasi itu. Saudara pikir, saya nggak diomelin, hidup saya aman-aman aja ini. Malah Tuhan berkati. Ya. Lain cerita. Itu periode yang panjang loh saudara. Mulai dari zaman hakim-hakim sampai zaman Saul itu. Ya paling tidak ada periode 490 tahun tuh yang saya katakan tadi. Mendadak sabat itu diputihkan. Imamat 25 enggak dibatalkan. Bahkan nabi-nabi atau sebutlah belum ada nabi, tapi seperti Yosua, Musa, Kaleb, bahkan seorang Samuel pun sempat mengangkat tema-tema tentang ini. Kalau saudara baca dalam Alkitab, mengingatkan, orang Israel jangan lupa aturan tetap aturan. Awalnya karena mulai sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, kita perbanyak. Makin lama makin banyak. Batal saudara. Tapi bukan Tuhan yang membatalkan. Karena Imamat 25 tidak pernah dibatalkan. Orang Israel yang membuat sabat tidak ada. Karena itulah nanti kalau saudara belajar lebih panjang. Karena itulah kenapa Tuhan harus cabut mereka dari Yerusalem. Mereka harus ditawan ke negeri orang. Karena tanah itu harus dibayar sabatnya 70 kali. Berarti sama dengan 70 tahun lamanya. Tapi dibayar dengan air mata. Air mata penderitaan. Karena untuk mengistirahatkan tanah itu, orang Israel harus menjadi tawanan bangsa lain selama 70 tahun. Saudara, diperlakukan dengan tidak manusiawi di sana. Kalau Allah sudah, jadi Allah hitung kan namanya. Makanya hati-hati saudara. Ini yang Stefanus ingatkan kepada orang, kepada mahkamah agama. Jadi Stefanus mau bilang, bukan hal yang penting, bukan hal yang krusial. Saya mau ngomong apa, bait Allah mau dirobohkan. Persekutuan yang harus diperkuat. Persekutuan harus diperkuat. Gereja itu identitas, tetapi hanya identitas untuk kependudukan, status saudara sebagai warga negara. Agama ditulis. Tahu sekarang KTP nanti ke depan agama nggak akan ditulis katanya. Tapi sekarang masih ditulis, kecuali SIM yang nggak ditulis lagi.
Sekarang orang sudah tidak mau menyebut identitas sebagai agama. Beragama apa? Tapi gereja itu identitas, saudara, sebagai warga negara beragama. Tapi tidak menunjukkan identitas kepemilikan Allah. Ya, garis bawah ini kata-kata ini, saudara. Orang Israel dibangunin bait Allah megah-megah, identitas sebagai satu bangsa yang bertuhan. Oh, punya bait Allah, punya ibadah-ibadah, punya masa raya, punya agama-agama kurban, punya. Tapi tidak serta-merta melabelkan identitas bahwa mereka milik Allah. Allah memang sebut mereka adalah anakku yang sulung. Tapi belum pernah ada satupun orang Israel yang betul-betul dapat disebut anak sulung Tuhan. Artinya yang Allah sebut tidak cocok kemudian, tidak memenuhi syarat dari orang Israel sendiri. Tapi ayat ini tadi bilang apa, kitab Ibrani? Untuk masuk ayat yang ke-1 tadi ya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian masih berlaku. Nah, ini sekarang yang perlu kita tunggu nih. Orang Israel kan sudah tidak masuk di bagian ini. Berarti kalau begitu siapa yang kita tunggu? Maka ayat yang ke-6 tadi kan kita selesai 6. Karena mereka tidak masuk sebab tidak taat, maka ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di nas di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi kalau Yosua sudah betul-betul bawa orang Israel masuk ke tanah perhentian, maka Tuhan tidak akan berikan lagi, saudara, kuota hari perhentian yang lain. Tapi yang Yosua dapatkan, yang Yosua masuki bersama orang Israel, bukanlah tanah perhentian, tanah perjanjian. Hanya di tanah perjanjian orang Israel diajar untuk menghentikan di hari-hari tertentu. Gak mau berhenti. Untuk diri sendiri gak bisa berhenti. Untuk Tuhan baru dihentikan. Paham konsepnya? Untuk diri sendiri kita gak mau berhenti, saudara. Seolah kita masih kurang dan terus kurang. Untuk Tuhan kita malah merasa sudah cukup dan hentikan aja. Gak usah kasih banyak-banyak. Gak usah kasih hidup sepenuh hati. Gak usah kasih jiwa dengan segenap hati lah. Gak usah setia banget. Gak usahlah terlibat dalam pelayanan. Gak usahlah. Pokoknya datang kalau lagi pengen datang. Menguap kalau memang lagi mau menguap. Ngerti maksud saya? Yang mengerti mendengarlah karena pahala tersedia, kan begitu. Jadi itu terserah kepada kita. Kalau tapi ujung-ujungnya nanti orang Israel nggak masuk, sementara Alkitab bilang Allah masih menetapkan hari ini. Nah masalahnya hari ininya Alkitab nggak sama dengan saya bilang hari ini. Belum lagi Alkitab bilang 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Tuhan bilang hari ini itu berlakunya bisa 1000 tahun. Jadi gak sama dengan saya sebut hari ini sama dengan 27 Agustus 2023. Enggak. Bisa jadi saudara berlakunya 1000 tahun. Dan itu yang sedang dinantikan oleh gereja Tuhan. Saya harap saudara dan saya pun tetap dalam penantian ini. Untuk menjadi tuayan Tuhan masuk di hari perhentian Tuhan. Orang Israel udah gak masuk di sini. Padahal mereka yang pertama mendapat aturan. Saya bacanya, aduh Tuhan, terenyuh hati saya. 2 malam ini walaupun gak berturut-turut saudara. Entah kenapa saya bangun pagi-pagi sekali. Lalu
Di hati saya Tuhan bilang, kamu berdoa, mesti berlutut berdoa jam 3 sampai jam 4. Nggak ada yang tahu. Abed aja nggak tahu. Gitu. Mungkin baru tahu ini saya ngomong. 2 hari tapi tidak berturut-turut dalam minggu ini. Jarang-jarang saya begitu, sudah. Bangun. Habis buang kesusahan, gitu. Saya mau tidur, tahu-tahu hati saya bilang, jangan tidur. Berdoa kamu. Saya bilang, aduh Tuhan, roh ini berkehendak tapi tubuh lemah. Enggak. Berdoa. Ya berdoa saudara. Kalau saya mikir-mikir berdoa buat apa? Nanti berdoa pagi juga bisa saya berdoa. Berdoa setengah jam, 1 jam. Itu dalam 1 minggu ini 2 kali. Enggak berturut-turut sih kalau tidak salah, hari Rebo dan hari Jumat kalau tidak salah. Capek jadinya memang paginya. Cuman saya tidak tahu ya. Sampai saya bertanya-tanya, Tuhan apa yang Tuhan inginkan ketika saya terkondisi untuk berdoa. Sebab saya bilang begini, paginya itu saya bilang, saya jujur saya bilang, keluarga saya saling gak bermasalah. Aman-aman aja. Anak kerjaan bagus, istri pun juga bagus, gak ada masalah. Masalah keuangan gak ada, masalah penyakit gak ada, jemaat gak ada. Gak tahu kalau gak bilang saudara ya, kalau diam-diam aja, gak tahu deh itu. Kan saudara suka diam-diam gitu. Tapi saya bilang, Tuhan kenapa? Apa yang apa dasarnya saya harus begini? Kalau berdoa ada jam doa kok saya penuhi. Seperti harus khusus banget gitu saudara dalam 2 hari. Jujur saya sampai hari ini saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya berdoa ya hanya berdoa saja. Saya menyembah Tuhan aja. Tapi jujur saya bingung, ini doa ini di dalam waktu yang khusus ini tujuannya apa saya belum tahu. Tapi Alkitab berkatakan toh nanti satu saat Tuhan akan kasih tahu sebab Tuhan turut melakukan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya nggak tahu siapa yang saya nggak tahu harus berdoa apa saudara. Tapi saya bilang Tuhan karena Tuhan yang ajak, Tuhan yang kondisikan di hati saya harus berdoa. Saya cuma menyembah Tuhan, saya tidak sebut satu nama, saya tidak sebut satu kelompok, saya tidak sebut satu bangsa, enggak. Karena saya nggak tahu harus berdoa apa. Tapi ketika Tuhan izinkan Roh Kudus bekerja, saya berbahasa roh di sana, mungkin disinilah yang Tuhan ingin pakai mulut saya untuk doakan. Saya nggak tahu itu apa. Saya nggak tahu itu nggak biasa loh saudara. Ya siapa tahu nanti ada sesuatu yang memang sudah akan terjadi kan Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan nggak kasih tahu sama saya, gitu ya. Dalam hati kenapa sih Tuhan kok main rahasia-rahasiaan gitu ya. Ya sudahlah, gitu. Pokoknya saya lakukan kewajiban. Tapi saya bersyukur bahwa saya masih mau melakukan kehendak Allah. Walaupun kalau dilawan juga bisa saudara. Kalau misalnya saya lawan betul bisa. Tuhan ngantuk Tuhan besok aja kayak nggak ada hari kayak gitu. Bisa. Ya. Tapi mungkin akan jadi lebih salah hati saya nanti. Bisa jadi tertuduh hati saya. Tapi setidaknya saudara, kalau hal itu terjadi dalam hidup saudara, tiba-tiba saudara bangun lalu ada sesuatu yang menggerakkan hatimu berdoa, jangan dilawan. Berdoa aja. Walaupun saudara nggak tahu berdoa buat siapa, berdoa aja deh. Karena Allah nggak pernah salah. Ya. Siapa tahu nanti memang ada sesuatu yang sebenarnya engkau sendiri tidak sadari. Mungkin saja kita sendiri tidak sadari bahwa ada bahaya yang mengintai. Tapi karena kita sudah berdoa dan Tuhan gerakkan itu, maka terselamatkan kita. Tapi yang jelas saudara, kalau hal itu terjadi tandanya mungkin ya. Ini bahasa harapan. Allah menunggu kita untuk masuk di dalam hari yang disebut dengan hari perhentiannya itu. Itu sebabnya sambil kita menantikan hari itu. Hari itu di dalam gereja kita, dalam ajaran gereja kita dipercaya sebagai hari 1000 tahun damai nanti terakhir. Nantilah ya pelan-pelan. Kalau saya bawa semua kan, saya khotbah 3-4 jam udah biasa. Saudara dengarnya itu yang saya takut ya. Dengar saya ngajar 3-4 jam belum tentu saudara tahan ya. Saya khotbah biasa saya ngajar itu bahkan satu kelas 6,5 jam. Dari jam 10 pagi sampai 4:30 saya mengajar.
Mahasiswa saya rajin, karena namanya mahasiswa cari nilai, saudara ya. Tapi kalau jemaat saya khotbah 6,5 jam, saya takut umurnya saudara pendek di sini nanti, ya. Lo jujur, saudara, tanya mahasiswa saya. Kalau saya ngajar dari jam 10 pagi sampai jam 4:30 baru pulang mereka. Gitu. Paling break, saya bilang break sambil saya ngajar aja deh. Kamu ngopi atau makan, daripada bilang udah silakan makan di kelas. Gitu. Saya mungkin dosen yang paling lain mungkin. Tapi saudara, satu hal dalam ketentuan firman ini, memang imamat 25 seolah sudah diabaikan oleh orang Israel. Tapi karena ayat ini masih menjadi bagian dari Alkitab kita, walaupun ini diberikan untuk orang Israel, tapi karena di dalam kitab Ibrani janji ini melibatkan saudara dan saya, berarti imamat 25 pun harus menjadi kewajiban saudara. Berikanlah waktu-waktu sabatmu dengan Tuhan. Kalau memang bisa hari Sabtu, puji Tuhan hari Sabtu. Nggak bisa hari Sabtu, hari lain silakan. Karena bukan masalah hari lagi. Kualitasnya. Kita bisa beri apa sama Tuhan. Makanya saya menghitung. Saya baru tadi siang saya aduh Tuhan, terima kasih. Mendekati hari-hari di mana usia saya genap di tahun Yobel, saya bilang. Yobel saya, saudara. Ya. Enggak boleh pulang, mesti bawain makanan buat saya, saudara. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan, apa karena itu juga Tuhan dorong saya untuk berdoa, saya tidak tahu lah. Tapi buat saya aman-aman aja, kok nggak masalah gitu. Saya bilang tahun Yobel. Lalu tiba-tiba ada satu suara, ya betul, usiamu udah Yobel di sini. Tapi 42 tahun you bikin apa untuk saya? Waduh, saya duka cita, saudara. Selama Yobel itu berarti ada 8 kali tahun Sabat. Berarti 42 kali saya berikan itu semua buat kamu. Kamu mau kuliah, kamu mau pelayanan, mau penginjilan, enggak saya larang. Tapi sudah kasih apa kamu sama saya? Waduh, duka cita, saudara. Betul. Saya enggak cerita ke Abed itu. Tapi itu yang membuat saya tuh, kok ya pas banget temanya harus di imamat 25 gitu loh. Ya. Kenapa pas sekali gitu? Saya bilang, Tuhan terima kasih kalau Tuhan masih bersuara ya. Sebutlah, saya bilang, Tuhan ampuni saya, sebutlah 50 tahun ke belakang itu saya sudah lalai, gak banyak saya kasih sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan masih ada 50 tahun kedua lagi, saya akan lakukan lebih banyak dari yang lalu. Komit, saudara. Karena kalau tidak, orang Israel itu lebih loh dari kita. Lebih, tapi nggak bisa masuk ke hari perhentian Tuhan. Mereka tuh lebih dari kita. Tahu lebihnya apa? Taat banget dengan hari raya. Sangat khidmat dengan ibadah. Iya. Mereka mau ibadah, dari rumah ke rumah ibadah mereka menyanyi. Itu ada pujiannya, dibukukan dari Mazmur 121 sampai 130. Nyanyi mereka itu, mau menuju ke gereja. Coba saudara cek dengan diri saudara. Ayo saudara jalan ke sini nyanyi enggak? Paling enggak ntar ngomongin orang. Iya tuh kemarin tuh gue ketemu sama dia tuh. Lu jangan lagi ketemu sama dia ya. Ngobrol dekat lo padahal saudara, rumah saudara ke sini itu. Boro-boro saudara nyanyi. Orang Israel nyanyi. Gitu. Kalau kita apa? Nyumpahin orang, ingat utang orang lain belum dibalain. Iya ini udah sebulan nih, belum dibayar-bayar nih gitu. Ya lu jangan lagi teman sama dia. Wah, gitu. Udah makin kacau gitu. Nanti masuk ke kebaktian pakai ngobrol lagi. Gitu. Makanya saya bilang orang Israel tuh lebihnya banyak dari kita. Asik gitu toh orang Nando bilang. Nggak masuk loh mereka. Nggak masuk mereka. Lalu kita ini siapa? Kekurangan kita dibanding bangsa Israel banyak. Maka Allah hanya ingin melihat hati komitmen saudara. Tahun-tahun yang saudara sudah lewati sekarang ini. Mungkin ada yang sudah mau 2 kali Yobel kali ya.
Ya, mungkin belum lah. Ya potong dengan tahun-tahun Sabat, saudara. Oh, ini perenungan bagus ini. Seperti saya itu. Kalau saya potong 8 tahun, 42 tahun saya sudah kasih apa sama Tuhan. Itu belum dipotong lagi dengan usia balita yang gak tahu apa-apa kan. Gitu. Sebutlah begitu. Maka saudara, kalau saudara rasa bahwa ternyata masih belum banyak yang saudara buat untuk Tuhan, jangan berani tuntut banyak dari Tuhan dulu. Perkuat persekutuan dulu dengan Tuhan. Saya percaya kok saudara, ada banyak hal yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Lebih dari kata kebahagiaan, lebih dari kata kepuasan hidup, hal akan berikan itu. Haleluya. Jadi kalau orang Israel tidak masuk karena ketidaksetiaan, kan itu tadi itu penyakitnya. Maka jemaat Losufan harus lebih baik dari orang Israel dalam satu hal ini. Taruhlah memang kita kalah dalam kerohanian, tapi nggak boleh kalah dalam satu hal ini. Apa? Belajar untuk setia. Setia terus sampai Tuhan datang. Nah, ketika Tuhan datang itulah baru disebut dengan hari perhentian, Sabat Tuhan. Masuk kita di hari perhentian Tuhan. Dan bukan hanya sekedar masuk, tapi sebenarnya kitalah tuayan-tuayan Tuhan di hari Sabatnya Tuhan. Makanya saya pilihkan itulah judulnya, tuayan hari Sabat. Saudara ingin jadi tuayan Tuhan? Ya. Orang tua ingin anak-anakmu dituai Tuhan, ajari. Jadi jangan cuma nyuruh-nyuruh, kebaktian ya. Ntar mama nyusul gitu. Ditunggu-tunggu nyusulnya kapan gitu saudara, nggak nyampe di alamatnya, nggak nyampe di gereja. Orang tuanya marah-marahin, kalau nggak sekali minggu nanti dijemput loh gitu. Kalau dijemput kan nggak enak, mama mesti sediain minum teh lagi, misalkan begitu. Ya. Tapi mama nyusul, ya ntar gua nyusul pas mau jemput doang. Ya. Itu saya cerita yang di sana saudara ya, yang di sini sih nggak ketahuan. Tuhan berkati kita, berikan kepada Tuhan dalam hari-hari persekutuan saudara, Sabat saudara. Maka kalau beribadah saudara betul-betul sabatkan, pikiran saja sabatkan, nggak usah mikir yang lain gitu loh. Hati saudara sabatkan, nggak usah lagi nyimpen perasaan yang lain, simpen aja dulu semua, tutup untuk Tuhan. Pikiranmu, hatimu sabatkan dulu. Saya hanya ingin bersekutu dengan Tuhan. Makin terbiasa saudara, maka lama-lama tanpa saudara diarahkan, tanpa saudara dibimbing khusus, saudara tahu berapa banyak yang saudara beri kepada Tuhan. Maka yakinlah satu saat Allah yang akan gantian menjadikan kita tuayannya di hari Sabatnya Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Itu lagu tadi refnya sudah dinyanyikan. Ya, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Tapi saya suka lupa itu awalnya. Dibantu ya. Dari awalnya, tadi soalnya waktu pujian kan awalnya gak dinyanyikan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih Ilahi. Kasih Tuhan,
kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih kesudahan, sepanjang masa waktu merindu dan keagungan kasih ilahi. Haleluya. Ialah malam-malam mas. Ialah malam-malam. Haleluya. Belajar berhitung, saudara. Belajar berhitung dengan tahun-tahun hidupmu. Belajar berhitung dengan usia hidupmu. Berapa banyak saudara terima dan berapa banyak Tuhan terima dari hidup saudara. Sudah layakkah kita untuk mendapatkan yang paling besar dalam hidup ini? Mungkin pelayanan kita pun belum dapat menyaingi harga keselamatan yang Tuhan beri. Tapi toh dia tidak pernah meminta kembali. Dia hanya menginginkan persekutuan. Dia hanya menginginkan dirimu. Dia hanya menginginkan kesetiaan saudara. Dia hanya menginginkan komitmen saudara mengikut Tuhan. Allah sudah punya semua, tanpa kita beri pun Allah tidak berkekurangan. Tapi Ia menciptakan kita untuk bersekutu. Dan karena itulah kerinduan Allah ingin bersekutu. Dia sediakan hari tempat di mana kita bisa berkumpul dengan Tuhan. Hari perhentiannya di mana kita dikumpulkan sebagai tuayannya. Bukan lagi berapa banyak yang saudara bisa berikan dan mungkin saudara banggakan dengan orang lain. Tapi sekarang berapa banyak yang saudara beri kepada Tuhan yang akan menjadi kesaksian kebanggaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yalah malam mas. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Tuhan Yesus, kalaupun kami
dapat berdoa dengan kata-kata hikmat ini, maka biarkan ini lahir bukan dari hikmat pikiran kami yang dapat menguntai sebuah kalimat, tapi kiranya lahir dari satu hati yang merindukan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan kalau kami bisa menikmati berkat Tuhan, seolah itu menjadi bagian kami, hak kami selama kami mengikut Engkau. Tapi ajar kami untuk selalu dapat menilai diri kami sendiri. Berapa banyak yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan? Apakah itu cukup memuaskan Engkau? Kami seringkali bersyukur hanya karena kami menghitung bagian kami. Kami menghitung yang kami dapat dari Engkau. Kami hitung berkat kami dan kami mungkin bisa bersukacita dan bersyukur. Tapi pernahkah Engkau bersyukur ketika kami sudah memberikan kepada Tuhan bagian yang sama? Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami merindukan satu saat kami akan tinggal bersama dengan Engkau. Di hari perhentian-Mu menjadi tuaian bagimu. Ajari kami Tuhan, supaya hidup kami layak menjadi tuaian Tuhan. Hidup kami layak menjadi tuaian Tuhan. Bukan lagi membanggakan berkat apa yang kami peroleh dari Tuhan, tapi kiranya kami berlomba untuk bersaksi bahwa kami sudah berbuat untuk Engkau dan tetap berbuat untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Gerakkanlah jemaat Tuhan dengan satu semangat hidup seperti ini. Karena Engkau sudah pernah dikecewakan dengan tingkah umat-Mu. Engkau sediakan tempat perhentian, tapi umat-Mu melawan. Maka kami tidak ingin melukai hati-Mu untuk kedua kali. Kami ingin berikan yang terbaik dari yang kami punya. Hidup kami, hati kami, pikiran kami beri untuk Tuhan sebagai tuaian yang layak di hari perhentian-Mu kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu dengan berkat-berkat pemahaman akan firman, dengan berkat-berkat pengertian akan kehendak Tuhan, lebih dari berkat jasmani. Berkati umat-Mu dengan pemahaman dan pengertian, supaya kami tahu kehendak Allah. Selebihnya Allah yang akan penuhi meja-meja kami. Seperti firman-Mu berkata, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sertai umat-Mu ya Tuhan di dalam keseharian mereka, pagi hingga malam hari. Sertai ya Tuhan, jagai, pagari, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar juga Tuhan bersama dengan kami, jauh dekat berkendaraan berjalan kaki Tuhan bersama. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Berkati umat Tuhan, berkati korban-korban mereka, berkati ya Tuhan kontribusi mereka untuk pelayanan meja, untuk pelayanan mimbar. Mereka sudah berkontribusi, Tuhan berkati. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.